Bikin sup yuk. Pertama-tama aku mau mencuci sawi putihnya ya guys, dibelah-belah seperti ini, terus direndam selama 10 menit. Campurkan juga garam dan baking soda untuk menetralkan pestisida yang ada di sayuran sawi putih ini. Setelah direndam selama 10 menit, lalu kita cuci dan bilas hingga 3 kali. Tapi di video ini tidak aku perlihatkan semuanya karena takut kelamaan. Tuang 2 mangkok air bersih untuk dijadikan sup. Masukkan 1 sendok miso Jepang ke dalam air dan dilarutkan hingga larut beneran, nggak larut pura-pura ya, tapi susah banget larutnya. Lalu nyalakan api dan tutup pancinya. Sambil menunggu supnya mendidih, aku mau merendam nori dulu atau rumput laut. Juga mau membuka dulu tahu sutranya. Biasanya kalau membuat sup nori seperti ini tidak dikasih sawi putih ya, cuman itu ini ideku aja, soalnya rasanya itu enak kayaknya. Aku pernah makan di restoran itu sup norinya dikasih sawi putih, jadi aku mau coba. Nah, supnya udah mendidih, masukkan terlebih dahulu sawinya sebab sawi ini lebih lama matangnya, beda dengan nori dan tahu. Kita aduk-aduk seperti ini agar sawi putihnya bisa terendam rata, agar matangnya juga merata. Kira-kira direbus hingga 5 menit lah, sudah empuk. Sambil menunggu norinya sambil menunggu sawi putihnya matang, aku mau mencuci nori yang udah aku rendam tadi. Takut ada pasirnya di dalam nori ini. Jadi aku pernah melihat pembantunya, adiknya nenek itu orang Filipina, saat masak sup nori kayak gini, sup miso nori, dicemplungin aja gitu, nggak direndam atau dicuci dahulu. Nah, ini udah mendidih sawi putihnya dan udah 5 menit. Sepertinya udah agak empukan lah. Aku aduk-aduk seperti ini karena takut masih ada miso yang menggumpal. Oh iya, aku kasih penyedap rasa. Ini adalah kaldu ikan. Kaldu ikan ini tidaklah amis melainkan gurih dan enak. Lalu nori atau rumput laut yang udah direndam bisa dimasukkan ke dalam sup. Diaduk-aduk lagi hingga merata, dan terakhir dikasih tahu. Sebenarnya ini masih kurang 1 bahan lagi, yaitu daun bawang. Berhubung daun bawangnya kehabisan, jadi nggak usah dikasih ya, nggak apa-apa, cuman rasanya beda dikit. Lalu ditutup lagi pancinya agar cepat mendidih, tapi harus ditungguin ya, sebab bisa meluap kalau mendidih tuh. Nah, ini udah mendidih aja dan aku mau mewadahkan 1 mangkok buat nenek. Sebelum memakan ini diwadahkan ke mangkok kecil seperti ini, lalu ditunggu 15 menit ya, jangan langsung diminum atau dimakan sebab kepanasan. Tapi kalau diminum dingin, rumput lautnya akan berasa amisnya. Sebenarnya agar tidak amis harus dikasih 1 sendok arak beras, tapi aku tidak suka aroma arak beras sebenarnya, jadi nggak aku kasih. Oke, selamat menikmati. Dan sekarang aku mau bikin sup selada air. Aku pakai setengah ikat aja karena terlalu banyak. Lalu aku rendam selada airnya di wastafel kayak gini dengan garam dan soda kue untuk melarutkan pestisida yang ada di sayuran ini. Setelah direndam selama 15 menit, aku petikin seperti ini. Lalu ntar akan aku bilas dengan wadah yang lebih bersih tentunya, tapi aku bilasnya sedikit demi sedikit agar lebih bersih lagi, dan aku bilas 3 kali. Sebenarnya nggak ada aturan sih harus bilas berapa kali, tapi aku lebih nyaman aja kalau dibilas 3 kali. Lalu ini adalah lobji, aku nggak tahu bahasa Indonesianya, taunya bahasa Kantonis. Mau aku rebus terlebih dahulu
agar mudah dikupas. Lalu aku sediakan air untuk membuat supnya. Ntar sambil menunggu lodcinya mendidih, aku mengupas kentang. Soalnya lodci itu nggak usah direbus terlalu lama, soalnya mau dikupas aja biar kupasannya mudah. Nanti kalau direbus terlalu lama, sari-sarinya akan hilang dan supnya tidak akan gurih lagi. Selesai dikupas, kentangnya aku cuci, lalu aku potong-potong. Karena satu tidak cukup, jadi aku mau dua, maksudnya nyuci lagi, mengupas lagi gitu. Lalu aku mengupas wortelnya 1 biji aja, takutnya ntar kebanyakan ampasnya, dan ampasnya nenekku nggak makan, dia cuman minum supnya doang. Jadi aku yang menghabiskan, gemuk deh aku pokoknya di sini. Kentang dan wortelnya aku iris-iris seperti ini. Kalau ngirisnya ya sesuai selera sih menurutku. Nah, lodcinya aku kupas. Aku di Indonesia tuh nggak pernah lihat lodci itu apa, tapi rasanya itu mirip beton apa sih, biji nangka itu loh, biji nangka kalau dikukus itu rasanya seperti ini. Sebenarnya lodci juga nggak hanya untuk sup doang, direbus terus dimakan buat cemilan juga enak. Karena orang Hongkong yang ngajarin aku buat campuran sup agar supnya itu lebih manis katanya, manis alami tanpa dikasih gula. Nah, ini aku ambil semua lodcinya, tadi kan satu persatu belum mendidih. Nah, ini udah mendidih semuanya. Jadi aku rendam pakai air dingin biar cepet dingin dan nggak kepanasan saat mengupas. Oke, sekarang semua bahan udah siap. Aku masukkan kentang, lodci, dan wortel ke dalam air yang mendidih dan ditutup seperti ini. Sambil menunggu kentang dan teman-temannya mateng, aku mau mencuci kulit jeruk ntar buat wewangian buat aroma supnya. Lalu aku rendam 10 menit saja pakai air dingin, dan setelah direndam 10 menit agak lembek kayak gini, dan tengah-tengahnya ini harus dibersihkan agar ntar supnya tidak pahit. Aku juga dulunya heran kenapa sih orang Hongkong itu setiap masak selalu dikasih kulit jeruk itu, apalagi kalau masak sup kayak gini. Ternyata enak loh. Bikin kolak kacang hijau juga dikasih kulit jeruk. Setelah lodci, kentang, wortel direbus selama 15 menit, aku masukkan selada airnya dan ditekan-tekan seperti ini agar selada airnya terendam air, lalu ditutup hingga tunggu mendidih. Setelah mendidih aku buka lagi, lalu aku tambahkan garam, lalu aku tambahkan kaifen apa sih bahasa Indonesianya, sejenis masako roiko yang rasa ayam gitu loh, kaldu ayam lah intinya, tapi yang bubuk itu. Biasanya sih aku pakai kaldu ayam yang cair, tapi hari ini kehabisan jadi aku pakai yang bubuk aja. Dan sepertinya udah mateng, siap untuk disajikan.